bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Alkisah Gatot Kaca datang ke negeri Asumsi di Puro. Menyampaikan kabar ancaman Angkoro Murgo. Ini dia Rizky Najar sebagai Yuda Bimasuta sang Gatot Kaca. Kabar yang dibawa Gatot Kaca pun diterima oleh tuan rumah Rai Ikhwana. Dok 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 dok. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Yo. Kapan lagi Mas Hanung mendalam ya kan? Luar biasa, keren lah. Keren. Rizky, thank you. Oke, boleh duduk yuk. Kita langsung ngobrol-ngobrol yuk. Kembali lagi di Asumsi Eksklusif dan hari ini kita kedatangan sutradara dan aktor muda yang siapa yang nggak kenal mereka sih, Mas Hanung Bramantyo dan Rizky Najar. Apa kabar Mas Ki? Baik. Sehat ya. Wow. Congratulations, selamat dulu buat rilisnya Gatot Kaca, Satria Dewa Gatot Kaca ya. Terima kasih. Oke, Mas. Ini kan filmnya udah rilis dari 9 Juni kemarin ya, dan baru sempat bertamu ke sini tuh sekarang. Nah, setelah tertunda waktu rilisnya waktu itu kan ini karena pandemi 2 tahunan ya? 2 tahunan. Ketundanya tuh. Terus ini kan filmnya menarik banget ya gitu, mengangkat. Sebenarnya udah lama kabar-kabar Gatot Kaca akan dibuat film superhero seperti ini gitu. Terus baru terrealisasi dan akhirnya rilis sekarang dan ini menarik juga mengangkat budaya Indonesia. Terus superhero-nya juga dia diangkat dari tokoh pewayangan yang orang sudah mungkin udah banyak kenal gitu dan udah tahu nih mencirikan Gatot Kaca seperti ini seperti itu. Tapi kalau dari pribadinya Mas Hanung, kita dari Mas Hanung dulu ya, Ki, nanti gantian kita tanya Ki. Seberapa relate sih yang namanya dunia pewayangan dalam hidupnya Mas Hanung? Oh, kalau saya memang dari kecil saya selalu didongengin wayang sama nenek, nenek sama orang tua juga. Enggak sih, lebih ke nenek kan, karena generasi wayang itu kan generasi nenek sebetulnya kan, yang sangat dekat sekali gitu kan. Kalau ayah sama ibu itu kan, ibu saya kan keturunan Chinese gitu kan, tapi nggak begitu paham wayang. Tapi bapak saya masih agak sedikit itu. Jadi kalau pas kecil tuh kalau lagi nangis, lagi sedih, lagi apa itu selalu didongengin wayang, cerita-cerita yang membuat tadinya sedih menjadi tidak sedih gitu loh. Jadi ada kisah-kisah Arjuna, ada kisah-kisah Yudhistira, ada kisah-kisah Krishna apa segala macam. Nah, Gatot Kaca itu tuh satu hal yang tidak asing karena kan dia bisa terbang. Jadi dan pada saat itu sedang ada film Superman yang main kan waktu itu Christopher Reeve kan, yang jadul banget itu kan, yang klasik banget. Jadi pada film Superman itu malah kemudian dikaitkan dengan Gatot Kaca, dan Gatot Kaca kan bisa terbang apa segala macamnya. Terus kemudian tokoh-tokoh pewayangan itu tuh di era pertumbuhan saya sampai ke SMA itu tuh juga sangat dekat karena kan di era Orde Baru sangat Jawa sentris kan, ya kan. Saya masih ingat tuh jam 12 siang itu kalau hari Minggu itu selalu ada acara Ria Jenaka. Ria Jenaka itu kan Bagong Gareng Petro Gareng Bagong Semar gitu kan. Nah itu terus acara wayang kulit, wayang golek apa segala, terus ada cepot, ada segala macam lah dari Sunda kan, cepot dari Sunda apa segala macam itu kan banyak dan meriah gitu kan. Nah jadi soal wayang itu satu hal yang buat saya biasa gitu kan. Nah sekarang persoalannya kan setelah saya udah menikah, terus kemudian sebelum menikah pun sudah nggak ngetren. Wayang itu sudah nggak pudar ya emang. Udah pudar memang dan itu pada saat itu saya lagi udah di Jakarta pas reformasi itu kan, turunnya Orde Baru, Soeharto segala macam itu setelah itu sudah nggak ada lagi yang namanya wayang, yang nggak ada Ria Jenaka apa segala macam, sudah nggak ada. Yang muncul TV-TV swasta semua yang isinya sinetron, terus Sanjung lah, ada apa segala macamnya itu. Jadi ya itu jadi agak berjarak dan wayang itu tuh dianggap jadul gitu loh, ya kan. Terus dulu ada sinetron Gatot Kaca juga gitu kan, itu juga dianggap jadul gitu kan. Udah jadul kuno, ya kan, gitu loh, udah kuno ya kan, terus dibungkus secara sinetron pula gitu kan. Jadi bubar gitu kan. Meskipun pada saat itu ada namanya ketoprak humor, ya kan, yang cukup hits juga, tapi kan value ketoprak humor di kalangan anak muda itu
nggak gede gitu loh. Jadi ya itu agak berat kita untuk bagaimana meng-package ini kan, jadi modern, jadi superhero, jadi Kenapa Mas Hanung tertarik sama mengangkat film Gatot Kaca ini menjadi konsep film superhero? Karena kan ya tadi kita yang udah obrolin, ada banyak jenis konsep yang mungkin bisa diangkat, bisa jadi mungkin menjadi dramanya kah diangkatnya, atau bisa menjadi kisah kolosalnya gitu. Tapi kenapa menjadi film superhero genrenya? Pertama ini diambil dari yang dulu ya, dari stereotype industri dulu, ya kan, stereotype industri. Jadi kalau kita mau bikin film sejarah, mau bikin film klasik gitu kan, pertama film itu kan dibentuk oleh dua investasi murni, ya kan, modal sama sponsor. Ya kan. Nah, ketika ngebawa konsep sejarah aja misalnya, ya kan, sejarah. Contoh misalnya, saya mau bikin film Soekarno gitu kan, tentang Bung Karno gitu. Selalu bilang, wah bagus gitu kan, keren itu. Tapi produk saya bisa build-in nggak ya? Nah, itu kan susah kan. Nah, karena itu maka kemudian hal-hal yang berbau sejarah, sekalipun itu brandnya besar maupun klasik, selalu kebentur dengan stereotyping dari industri itu sendiri. Karena itu harus diubah menjadi modern. Nah, kalau sejarah kan nggak bisa diubah dari modern. Soekarno terus kemudian muncul tahun 2021. Ya bisa sih kalau mau bikin seperti itu kan. Tapi ya karena itu makanya konsep wayang itu tuh bukan konsep yang baku kan sebetulnya. Ya meskipun ada pecinta-pecinta yang sangat fanatik gitu kan. Tapi sebetulnya desain wayang kita itu juga didesain oleh manusia kan. Bukan seperti sejarah Tuhan muncul bukan, iya gitu kan. Nah, karena itu didesain oleh manusia, ya kita kan bisa juga dong mendesain itu kan, mendesain ulang, merepackaging itu kan, agar menjadi disesuaikan dengan bahasa anak-anak sekarang gitu. Nah, maka kita pilih konsep wayang, jadi bukan Gatot Kaca, jadi kita pilih konsep wayang, universe wayang gitu kan. Kenapa saya tertarik? Bukan karena Gatot Kaca ya, tapi karena Gatot Kaca berada dalam sebuah universe wayang yang sekarang sudah mulai agak ditinggalkan sama anak-anak muda sekitar. Tapi Mas Hanung juga ngelihat karena adanya tren minat terhadap film-film genre superhero ini yang lagi tinggi juga nggak sih? Kan kalau di Indonesia ada Gundala, tapi sekarang juga kan karena Marvel itu DC lagi saingan banget ngerilis film-film superhero, terus kita market besarnya mereka juga kan gitu menurut mereka gitu Indonesia tuh. Nah, melihat itu juga nggak sehingga menjadi kayaknya nih Gatot Kaca potensial nih buat Iya, lihat itu. Melihat itu dan juga takut dengan itu. Bukan takut, khawatir dengan itu. Karena kan ketika kita ngomongin superhero, ya kan, pasti ekspektasinya kan Marvel dan DC dong. Nggak mungkin lah. Ya kan, pasti penonton tuh superhero Indonesia kayak apa ini, segala macam. Karena itu makanya kita harus memberikan ekspektasi. Jadi untuk berfantasi aja kita harus berperang dengan barang import. Jadi nggak cuma produk. Ya nggak cuma produk-produk aja kan yang kita berperang gitu kan, bersaing. Tapi kita berfantasi aja, kita harus bersaing dengan produk import gitu loh. Itu yang agak susah gitu kan. Makanya kalau tidak disupport dengan dana yang cukup besar, budget yang besar, agak susah ya kan. Nah, itu masalahnya. Itu yang jadi masalahnya. Itu yang jadi masalah, ya kan. Budgetnya kan nggak sebesar itu. Tapi alhamdulillah jadi filmnya berarti cukup-cukup aja ya. Maka filmnya ya, apalagi dibuat kan di tengah-tengah pandemi kan. Betul. Kita lagi ini ya tinggi-tingginya waktu itu ya. Lagi tinggi dan budget habis bukan karena untuk bukan untuk kreatif, budget kebanyakan tergerus untuk berkompromi. Satu berkompromi secara medis, masker. Emang masker bisa continuity terus sampai dipakai terus nggak bisa kan? Satu hari lepas buang itu. Yang tadinya kita nggak pernah tuh di dalam budget ada beli masker. Rapid test. Nggak ada swab. Dulu rapid test. Masih rapid dulu tuh. Masih awal banget. Awal banget masih rapid. Kalau swab kan masih oke lah gitu kan. Tapi kalau rapid kan buat yang tidak terbiasa suntik kan juga problem kan, kayak Kang Yayan gitu kan. Ya kan, dia pas setiap kali ada benda tajam yang nyentuh dia refleks gitu. Kan repot kan. Sian yang silatnya ya. Refleks ya. Pas gua tungguin ini mana nih Kang Yayan, kok ada di dalam set ini, udah ada kumpul semua. Kang Yayan mana? Oi, Kang Yayan mana ini? Masih rapid.
lama banget setengah jam. Dibisikin. Soalnya setiap kali ada benda tajam masuk, dia langsung refleks nonjok. Daripada yang masuk UGD, mendingan sabar dulu deh. Gitu. Langsung auto silat. Nah, tadi kan kita ngomongin Marvel DC juga, terus mereka itu kan dua IP ini based on komik ya, ada komik, terus dibuat jadi film gitu adaptasinya. Terus jadi ada kartunnya juga. Nah, kalau Gatot Kaca ini kan, ya pewayangan ini kan kita kenalnya dari kisah Mahabharata. Ya tapi udah ada komiknya. Nah, nah itu gimana Mas? Cerita Mahabharata mana yang Mas jadikan referensi rujukan utama nih? Untuk Mahabharata itu tuh udah jadi cerita baku. Ya kan, dari lahirnya Bhisma sampai kemudian Bharatayuddha, itu tuh baku ceritanya, ya kan? Kita nggak bisa mengganti gitu, nggak bisa. Misalnya anak Pandu itu anak Pandu punya anak Pandawa, Destarata punya anak Kurawa, itu nggak bisa di switch, ya kan? Pandu melahirkan Kurawa, Destarata melahirkan Pandu, nggak bisa gitu loh, ya kan? Nah itu yang harus kita ikutin, karena kalau nggak itu bakunya harus kita ikutin, karena kalau nggak diikutin, wah fans wayang dari Pantura itu lagi ya. Wah itu problem lagi. Udah capek mau lagi kita. Ya itu. Jadi ada bakunya. Jadi ketika kita ngomongin Gatot Kaca, maka kita harus lihat Gatot Kaca itu anaknya siapa. Terus Gatot Kaca itu. Makanya kalau orang tahu Gatot Kaca, bahwa Gatot Kaca itu pasti bisa terbang. Jadi kalau udah ada ngomongin Gatot Kaca, itu pasti ini bisa terbang ini. Nah itu kan yang bikin susah kan. Coba jangan Gatot Kaca, gitu kan. Coba Yudhistira. Kan orangnya cuma diem gitu. Nah gitu aja murah kan berarti bacanya. Gitu loh. Lebih hemat ya. Gatot Kaca gitu kan. Itu jadi problem, lu kenapa milih Gatot Kaca kalau nggak punya duit misalnya gitu kan. Terus itu kenapa jadinya akhirnya pertimbangannya Gatot Kaca yang keluar duluan? Padahal itu dia akan bisa. Nah masalahnya saya maksudnya pas udah konsep udah jalan. Oh, karena udah konsep. Konsep udah jalan kan, saya masuk tengah-tengah kan sebetulnya kan. Bahkan dia juga udah kepilih dia. Dia juga udah kepilih. Terus kemudian Kang Yayan sama Kang Cecep itu udah kepilih. Suite-nya itu udah kepilih, topeng kayak gini udah kepilih. Jadi kalau ada yang nanya kenapa itu bentuknya gini, Mas Danung, wah saya nggak tahu, saya udah terima warisan dari leluhur. Udah diwariskan nih. Udah diwariskan gimana? Tapi benar nggak ini film Gatot Kaca dan khususnya Satria Dewa ini untuk menyaingi Bumi Langit? Karena banyak persepsi kan kayak gitu. Wah pasti ini buat bersaing nih. Karena jadi ntar Gundala. Sebenarnya yang membanding-bandingkan itu ya mereka kepengen aja seperti Marvel dan DC gitu. Pengen aja kayaknya Indonesia itu kayak punya itu. Tapi buat kita mau saingan gimana, emang kita punya aktor banyak gitu kan. Aktor kita kan cuma Reza sama dia doang. Lihat aja mukanya tuh di TV semua cuma dia doang. Ya kan? Dia siapa Haju, ya kan gak ada yang lain gitu kan. Fedi aja jarang Fedi ya kan. Udah ya kan. Mau sosokan saingan. Ntar dia sama dia sama Satria Dewa gitu kan. Terus kemudian ketika Bumi Langit butuh aktor seperti dia, terus saya nggak ngebolehin. Kan nggak bisa dong. Ya kan. Jadi bukan saingan sih tepatnya. Jadi kita harus saling support. Karena kalau superhero ini tidak dijaga, maka kepercayaan penonton akan turun terhadap genre superhero. Oke, buat Rizky, kongres ya akhirnya kita bisa ngelihat lo nih sekarang jadi Gatot Kaca setelah kita nungguin kan gitu, karena promonya tuh udah lama dan produk-produk sponsornya udah banyak yang masang gambar Gatot Kaca kan gitu, permen. Tapi kok kapan filmnya nih Gateng-teng? Nah, Ki, gimana sih cerita tentang lo bisa kepilih menjadi sosok Yuda Gatot Kaca? Karena kan tadi kata Mas Hanung justru masuknya belakangan, lo yang udah kepilih duluan. Nah, singkat aja. Proses kepilih ada casting? Iya, casting sih masih casting kayak biasa. Terus ya udah selesai casting, ya udah pulang, terus kayak 2 minggu kemudian atau sebulan ya baru dikabarin kalau ternyata dapat nih karakter jadi Gatot Kaca. Terus gue kayak, waduh, yang bener. Tadi udah lupa juga kan, udah mungkin dapat yang lain kali. Dan gue juga nggak terlalu berharap karena ya nggak mau ekspektasi lebih lah. Ternyata dapat dan iya deg-degan juga sih awalnya, kayak aduh gimana ya ini ambil nggak ya, karena karakternya kan apa ya Gatot Kaca gitu kan. Gue juga ngeri-ngeri juga mau ambil ini sebenarnya. Cuma ya mereka ngambil keputusan untuk terima gue, maksudnya menjadikan gue jadi karakter itu. Dan gue juga oh ya udah mungkin gue ya deh
kesempatan sayang juga kan, dan tantangan juga. Akhirnya ya udah gue beranikan diri. Oke deh. Nah, proses riset lo gimana untuk mendalami tokoh Yuda dan Gatot-Kaca? Karena kan ini lo memerankan sebenarnya dua tokoh, yang satu alter egonya, satu sosok superhero-nya. Itu kan pasti ada perbedaan karakter lah gitu. Nah, gimana lo bisa melakukan risetnya itu terus bisa memisahkan, oke, gue lagi jadi Yuda, gue harus gini, gue jadi Gatot-Kaca, gue begini. Itu gimana? Ada nggak proses risetnya tuh? Pendalaman karakternya? Sebenarnya kan di film ini pas udah jadi superhero-nya, karena itu bagian ini kan nggak dari awal nih. Awalnya pasti si pencarian karakter Yuda ini dulu nih, sampai akhirnya dia ternyata jadi Gatot-Kaca. Jadi aku lebih fokus ke karakter si Yuda ini sih, karena apa ya, dia di ceritanya juga bebannya cukup banyak, masalahnya cukup kompleks. Jadi apa ya, permainan emosi ini cukup banyak nih, karena backgroundnya lumayan nih si Yuda nih, kayak dari kecil udah nggak tahu bapaknya kemana, terus ibunya juga sakit, ya bisa dibilang agak gila lah, agak jangan stres. spoiler. Oh nggak boleh ya? Terus spoiler. Boleh nggak sih Mas? Kalau ibunya nggak apa-apa. Oh, ibunya gila ya. Gitu. Ya ibunya inilah ya sakit lah ya bisa dibilang ya, karena dan dia harus ngerawat ibunya dari kecil, terus juga gonta-ganti kerjaan, ya tinggal sendiri apa sebatang kara. Jadi itu tuh emosi-emosinya tuh yang lebih aku gali ke sana, karena dia agak-agak ini kan, jadi Gatot-Kaca agak-agak terakhir kan. Jadi kalau jadi Gatot-Kaca ya udah jadi superhero aja gitu kan, udah mungkin ya lebih apa ya nggak terlalu banyak sih perbedaannya. Terbebani, tapi kan tadi lu bilang ngeri juga nih mainin tokoh Gatot-Kaca. Nah, lebih ke beban apa sih ketika lo memerankan Gatot-Kaca? Karena kan ya tadi kalau menurut gue dan yang namanya penggemar wayang itu, kalau nggak fanatik yang cuek banget ya Mas ya, benar nggak gitu? Kalau penggemar fanatik maksudnya fanatisme dengan wayang gitu. Cuek nih maksudnya? Cuek atau yang kayak oh ya udah nggak terlalu ngikutin gitu sama Gatot-Kaca. Yang khususnya yang sekarang yang udah modern-modern gitu nggak sih? Oh, kalau yang modern sih karena udah apa ya, kebanyakan nggak tahu ya mereka. Misalnya kayak gini loh, kayak bintang Marvel gitu, bintang apa Captain Marvel gitu, bintang itu kan. Ya Gatot-Kaca udah keluar duluan loh, bintang itu gitu kan. Ada simbol bintang di dada itu kan. Terus kita pakai bintang di sini, terus kemudian dikira meniru Captain Marvel kan jadi lucu gitu kan. Jadi artinya apa? Banyak orang yang nggak tahu bahwa Hollywood pun ngambil epos cerita-cerita dari, bisa dari Mahabharata, bisa dari Cina, bisa dari mana-mana gitu kan, bisa dari Meksiko, bisa dari mana gitu kan. Karena Amerika itu kan nggak punya culture. Amerika itu kan sebuah benua di mana orang-orangnya itu pendatang semua, pendatang dari Inggris, pendatang dari mana-mana gitu kan. Sehingga mereka tidak punya roots, ya punya akar budaya. Beda sama kita. Kita memang dari sejak zaman nenek moyang kita sudah punya akar. Ya kan, akarnya dari apa? Dari Hindu, kemudian Hindu menjelma menjadi apa namanya? Ada agama-agama lain. Enggak, sebelum Hindu ada animisme, dinamisme dulu apa segala macam. Terus muncul kerajaan-kerajaan. Kita tuh bangsa yang cerdas, Indonesia, Asia, Cina, Jepang, itu tuh semua itu bangsa-bangsa yang punya arus akar yang kuat. Makanya sekarang orang-orang orang sinema-sinema dari Eropa, Amerika itu semua kiblatnya sekarang ke Asia sekarang gitu kan. Korea tiba-tiba booming gitu kan. Nah, Korea yang paling bisa memanfaatkan itu semua, ya kan. Terus kayak Squid Game contoh itu kan, itu apa? Itu kan ciptaan mereka, kebudayaan mereka. Nah, kita tuh kebudayaan kita itu kadang-kadang justru malah dilupakan. Nah, kita ngambil kebudayaan yang luar gitu kan, dan kita percaya bahwa kebudayaan luar itu keren gitu kan. Terus ketika ada kebudayaan yang kita tuh muncul gitu kan, kitanya dikiranya niru mereka gitu loh. Itu yang sering banyak terjadi. Nah, terus lo tadi terbebani nggak? Karena katanya juga sampai ada di kuliah wayang sama Mas Hanung juga ya? Mas Badar ada. Mas Badar acting coach. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Itu belajar wayang, reading awal-awal kita nggak beda skenario dulu. Jadi emang ya udah dia cerita pewayangan. Nah, ini keturunan siapa, Gatot-Kaca, keluarganya gimana. Oh ya di inilah yang jelasin mbah kamu dulu siapa. Iya, keturunan ini jadi tahu gitu backgroundnya. Kayak gitu, emang awal-awal tuh kita nggak beda skenario. Diceritain wayang sama Pandawa Kurawa itu apa. Pusing dong. Pusing sih, soalnya namanya agak susah kan, agak susah kan.
Jadi ya, tapi ya catat gitu. Jadi mereka belajar lah. Tapi lo kebal ya sama komen-komen netizen yang nganggap kayaknya kurang cocok nih Rizky jadi Gatot Kaca. Gimana lo responnya tuh? Iya, ya pasti ada aja lah yang kayak gitu kan, pro dan kontra. Jadi emang soalnya peran Gatot Kaca kan karakter yang udah terkenal banget kan, jadi pastilah banyak yang dan memang karakternya itu, karakter Gatot Kaca itu kan kumis yang jadi orang yang berkumis. Dulu kan orang yang namanya berkumis ya bercambang gitu kan. Wah, itu kan carok gitu kan. Dia mukanya bukan carok, mukanya tapi ini ditaruh di topeng. Nah, kita juga ada topengnya nih. Kita bahas topengnya sekarang. Ini inspirasi awalnya tuh dari mana sehingga topengnya bisa kayak gini, terus kok kumisnya jadi ada di luar gitu? Sebenarnya penciptanya itu tuh Pak Rene kalau nggak salah ini kan. Jadi foundernya Satria Dewa dulu gitu kan. Jadi ini ya kumisnya ini kan kumis kan. Karena kan ciri khas Gatot Kaca itu kan 3, bintang, terus kutang. Bintang itu bintang dan kutang Antakusuma namanya gitu kan. Terus kutang itu apa? Bra ya. Bra Antakusuma ya kan. Terus kemudian ada sayap di belakangnya, ada kumis. Udah, Gatot Kaca itu. Kalau Bima itu jari yang kotak-kotak. Ya, jadi semua Arjuna panah gitu kan. Nah, kita nggak boleh ngilangin 3 ciri khas itu. Ya kan, kutang Antakusuma udah ada kita bikin. Terus sayapnya ada kecil, ada sayapnya di sini gitu kan. Terus kumisnya harus nggak boleh hilang. Nah, tapi gimana caranya memodifikasi itu agar supaya nggak terlalu wayang jadul banget gitu loh. Wayang boleh, tapi jangan sampai kelihatan jadul. Kalau orang lihat jadul banget ya, nah itu udah malah petaka besar itu. Takut ya, udah jadi ketakutan. Tapi nyaman nggak Ki pakai kostum sama topengnya ini? Nyaman banget. Terlalu ketat gitu. Enggak. Iya, masih nyaman lah buat fighting tuh masih bisa kostumnya. Kirain kostumnya itu ada yang buat pose, ada yang buat fighting, kirain beda. Tapi ternyata emang kostumnya semuanya fleksibel sih. Jadi enak buat fighting. Tapi lo tau nggak kalau Gatot Kaca tuh identik sama yang namanya otot kawat tulang besi itu? Iya, tahu. Nah, makanya itu diimplementasikan juga di situnya gitu. Ketika lo tahu ada representasi seperti itu, lo kayak merasa kebingungan kan kayak ketika gue harus begitu diimplementasikan, kita takut spoiler nih gue. Kenapa itu diimplementasikan gitu? Sempat merasa ada kebingungan gak untuk merepresentasikan itunya? Iya, bingung juga sih. Aduh, ini gue harus otot kawat harus kuat banget, terus membentuk badan sampai gimana kan. Tapi ternyata pas baca skenario juga ternyata, wah ini karakter si Yuda nih, jadi susah sebenarnya kan, makannya susah apa segala macem dan iya kayaknya kalau untuk jadi gede banget ini kayaknya nggak masuk maksudnya sama karakter si Yuda ya, karena kan susah sebenarnya kan makannya susah. Jadi ya tapi paling enggak paling enggak kering lah, kurus kering lah. Aku dari yang nggak ada masalahnya aku tetap naikin ya, jadiin kering lah, jadiin rib gitu, jadi nggak yang bulking gitu. Dan itu diakalin di armornya juga ya, gue lihat di baju kostum itunya kayak jadi lebih bulky brotot. Iya di situ. Dan kostumnya itu memang udah udah di fit kan sesuai dengan badannya dia, jadi udah diukur apa segala macamnya. Jadi ya ketika dia pakai ya memang udah pas gitu loh. Tapi kemarin ngomongin kostum sempat ramai itu katanya pembuat kostumnya gak dimasukin ke kredit, itu sebenarnya kenapa sih Mas? Karena apa ya? Ya kita pikir ya kan pada saat itu kita pikir urusan pembuatan kostum selesai di kontrak udah, dan kita juga tidak membaca apakah kontrak itu harus dicantumkan atau tidak di dalam kredit apa segala macam gitu kan. Nah, itu satu. Jadi kita betul-betul skip, betul. Bukannya kita itu sengaja untuk melakukan kita nggak mau masak itu enggak. Tapi benar-benar kita skip karena kan urusannya kan sama bule gitu, sama spare partnya kan dari luar gitu. Iya. Ini dari luar nih. Ini luar ini cuma dari Perancis gitu kan. Nah, ketika spare part dari luar terus kita beli ke sini, apakah kita harus mencantumkan? Nah, itu tuh kita nggak kepikiran. Bukannya kita tuh bimbang, itu nggak kepikiran aja. Nah, baru kemudian setelah tayang ya kan, mungkin dia membaca atau apa dari segala macam, kok nama gue nggak ada di situ gitu kan. Kita semua jadi inget,
oh iya yang bikin kostum kok malah nggak masuk. Karena saya ngecek kan satu persatu itu kan sampai ke thanks to segala macam kita kita cantumkan. Terus kemudian ada in memoriam. Jadi setelah 2 tahun kita pandemi ini kan tertunda 2 tahun sudah ada 4 yang meninggal di kru kami. Di kru kami ada lighting man, terus kemudian ada staff dari administrasi Satria Dewa, terus ada penterjemah bahasa Indonesia ke bahasa Jawa kuno itu meninggal, yang jadi Pak RT-nya itu meninggal gitu kan. Terus ada satu lagi adalah suaminya Bunga Citra Lestari kan, Asraf kan rencananya jadi main itu kan. Jadi sudah 4 ini ya saking lamanya. Ini aja saya masukkan. Nama itu aja saya masukkan gitu. Di kredit gitu kan. Terus apalagi ya? Bener-bener skip betul kita. Ya tapi itu sebetulnya kan bukan pekerjaan sutradara doang ya. Itu pekerjaan bareng-bareng yang ngecek gitu kan. Dari Satria Dewa mestinya juga harus ngecek gitu kan. Tapi kita lagi-lagi saya nggak tahu betul apakah kontraknya, isi kontraknya bagaimana apa segala macam gitu. Okay. Nah Ki, di film ini kan lo harus berhadapan dengan CGI untuk menyesuaikan dengan acting lo. Nah itu ada tantangan terbesar nggak sih selama lo nyesuaiin diri ketika lo harus fighting atau berubah jadi si Gatot Kaca itu pakai CGI gitu? Nyesuaiinnya ada kendala nggak? Enggak sih, paling kalau itu ya orang CGI yang nyesuaiin sama gerakan kita ya. Gitu. Ya, ini aja. Jadi lebih bebas ya. Lebih yang ngebayangin ntar kira-kira ada ini apa bergetar apa segala macam, lebih kayak gitunya sih. Jadi lo yang ekspresi justru orang CGI yang nyesuaiin. Iya, tapi inilah komunikasi juga orang CGI juga ada di set juga waktu itu mungkin untuk kira-kira keadaan ntar gimana. Ya, tapi kayaknya ya lebih mereka yang nyesuaiin sih. Kita lebih gerakannya gimana aja. Mas, seberapa penting sih menggunakan CGI dalam film bergenre superhero atau fantasi kayak gini? Penting sekali. Itu nilainya tuh 50%. 50% CGI, 50% adalah live action gitu kan. Jadi karena pentingnya 50% itu, maka kemudian harus meyakinkan. Misalnya kan, kita bisa sedih karena aktingnya meyakinkan, ya kan? Nah, demikian halnya, kita bisa percaya bahwa itu adalah kekuatan karena CGI-nya ya bagus, ya kan? Kan itu aja sebetulnya. Misalnya dia udah acting, gitu kan? Terus tiba-tiba CGI-nya nggak bagus kan? Ya tidak menjadi 100% dong. Jadi hanya 70%. Untuk meyakinkan penonton, yang paling penting kan meyakinkan penonton bahwa dia bisa ngeluarin kekuatan gitu kan. Jadi 50% acting, 50% CGI. Meskipun actingnya jelek misalnya cuma gitu doang misalnya. Tapi CGI-nya fantastis semua. Kan? Orang masih wow gitu kan. Jadi memang CGI buat superhero, wah itu penting banget. Itu pihak dari mana Mas yang nyiapin CGI-nya? Luar atau ada? Enggak, dari Indonesia. Nah, Luminous Studio yang kebetulan juga invest di film ini juga. Artinya berarti memang negara kita tuh udah siap ya untuk membuat efek-efek special effect kayak gitu buat film-film dari fantasi. Dulu udah siap. Tapi kenapa? Ya nggak siap itu waktunya. Waktu. Jadi selalu begini loh, apa namanya? Waktu yang diberikan orang untuk membuat film itu tuh selalu nggak bisa lebih dari setahun. Dari mulai pembuatan skenario sampai tayang itu nggak bisa lebih dari setahun gitu. Kenapa? Karena tidak ada badan investasi film, tidak ada orang membuat film itu tuh harus dengan investasi personal gitu kan. Nah kalau dengan investasi personal kan bandingannya kan bunga bank. Dalam setahun uang 10 miliar misalnya, punya uang 10 miliar. Dikasihkan ke saya untuk membuat film sama masukin ke bank, lebih menguntungkan mana kan itu dalam setahun gitu. Nah apalagi ini udah stop dalam 2 tahun, berarti kan ada bunga-bunga yang mestinya didapat oleh si sang investor itu kan terus akhirnya menjadi mampet kan kayak gitu. Jadi karena tidak dikasih waktu lebih, maka kemudian waktunya hanya setahun, ya mau Dewa Amerika sekalipun ya tetap nggak bisa. Karena kan mereka kalau misalnya Marvel apa segala membuat film kan paling nggak 2 tahun 3 tahun baru rilis. Iya. Kita baru diumumkan sekarang tahun depan. Yang Januari udah tayang. Hebat sekali Indonesia. Biasa ya. Biasa, men. Jadi kalau ngomong siap tuh sebetulnya siap asal ya waktunya dikasih. Dan waktu itu berhubungan dengan uang ya. Ya kan. Nah Ki, kapok nggak main film superhero? Enggak sih, ya. Nah ini depan sutradaranya. Enggak lah. Seru kok. Tantangan yang baru aku dapetin, banyak yang dipelajarin juga, dan
ya memang sulit sih untuk mewujudkan karakter superhero ini, tapi ya banyak pelajaran lah, nggak apa kok. Terakhir, Mas Hanung ini yang banyak banget dipertanyakan orang gitu. Dalam setiap film-filmnya Mas Hanung itu selalu ada selipan-selipan sponsor yang dimasukkan ke dalam adegan. Itu memang menjadi ciri khasnya film-filmnya Mas Hanung atau memang ada brief dari sponsor? Itu brief dari sponsor. Itu karena itu kan, saya kan masuknya tengah-tengah kan. Saya masuknya tengah-tengah, udah ada skrip, udah ada dia, udah ada baju, dan ternyata juga udah ada kontrak sponsor. Nggak tahu tuh dijanjiin kayak apa. Belum pernah saya yang namanya ya pesan sponsor. Pesan sponsor itu biasanya tuh saya pesan sponsornya itu sifatnya itu ideologis. Misalnya pesan pluralisme gitu, enggak pesan Islam gitu kan. Islam adalah agama yang indah kan gitu. Oke, jadi ternyata itu brief dari sponsor ya, bukan mau Mas Hanung ya, gitu. Oke, Ki, Mas Hanung, thank you banget udah boleh ngobrol-ngobrol bareng di Asumsi, dan kita kayak suasana di galeri nih ya. Jadi ada museum topeng Gatot Kaca. Oke, terima kasih sudah menyaksikan wawancara eksklusif Gatot Kaca pada hari ini. Saya Rai Ihwana pamit, kita jumpa di wawancara berikutnya. Sampai jumpa. Selamat datang di Astinapura. Gua akui kehebatan pusaka kalian bisa masuk kemari. Saatnya kita menjemput kemenangan kita. Menghapus seluruh keturunan Pandawa.